Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas metodologi penelitian semester 5, pada kesempatan ini saya akan berdiskusi mengenai teknis pengumpulan dan penyajian data hasil penelitiannya nanti, terutama untuk pengumpulan datanya terlebih dahulu, karena kemarin pertemuan sebelumnya sudah masuk ke teknis pengukuran data ya. Jadi untuk minggu ini kita akan diskusi mengenai pengumpulan data. Nah, ini masuk rangkaian teori ya, kuliah teori ke-12, karena nanti setelah ini akan banyak diisi dengan teknis menulis proposal ya, sehingga teorinya saya masukkan ke dalam perkuliahan praktikum supaya cepat selesai, dan kemudian di belakang kita lanjut ke praktis atau teknis penyusunan proposal. Kita lihat ya. Jadi pada saat kita mau melaksanakan penelitian, terutama nanti saya fokuskan ke teman-teman dalam melaksanakan persiapan penelitian untuk skripsinya, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah tentunya proposal. Proposal ini merupakan suatu guideline atau pedoman bagaimana nanti penelitian akan dijalankan selama waktu penuh atau waktu penelitian dari awal sampai akhir. Nah, itu teman-teman berpedoman pada proposal, mulai dari desain, kemudian waktunya, tempatnya, kemudian di situ ada populasi, ada sampling, kemudian ada teknis pengukuran, pengumpulan dan analisis data. Semuanya berpijak pada proposal penelitian, sehingga proposal ini harus disusun sedemikian rupa supaya peneliti itu tidak kehilangan arah di dalam penelitiannya nanti. Nah, nanti di sesi setelah ini ya banyak difokuskan di dalam perbaikan konten proposal. Kemudian selain proposal, yang perlu dipersiapkan adalah kuesioner. Kuesioner ini biasanya meskipun penelitiannya itu baik itu di ranah masyarakat ataupun di ranah laboratorium tetap memerlukan. Misalnya ya, untuk di laboratorium tentunya teman-teman pada saat modifikasi produk ada teknis pengujian organoleptik atau pengujian sensori yang melibatkan beberapa panelis untuk menilai produknya. Nah, minimal di situ ada kuesioner yang diisi oleh panelis atau diisi oleh responden, baik itu uji organoleptik hedonit atau tingkat kesukaan atau mutu. Nah, apalagi kalau di masyarakat banyak sekali kuesioner yang dijadikan sebagai instrumen untuk mendapatkan data. Ya, contohnya pada saat kita ingin mendapatkan data konsumsi pangan, baik itu bersifat kuantitatif ataupun kualitatif, ada banyak kuesioner yang harus dikembangkan. Misalnya menggunakan recall, ada kuesionernya record, food frequency kuesioner yang kualitatif, kemudian ada yang semi kuantitatif. Nah, masing-masing itu tergantung nanti bagaimana peneliti menetapkan data itu dikumpulkan dengan cara seperti apa, sehingga kuesioner nanti mengikuti. Kemudian di masyarakat juga ada kuesioner mengenai data karakteristik individu. Nah, itu biasanya muncul juga ya, mulai dari pertanyaan terkait dengan nama, alamat, jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, yang itu ada di dalam form. Kalau perlu mungkin pendapatan ekonomi, sosial ekonomi dari keluarga dan seterusnya. Nah, itu juga membutuhkan kuesioner, yang dimana kuesioner itu perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas yang sudah didiskusikan minggu lalu. Jadi minimal kuesioner yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel inti di dalam penelitian itu harus diuji validitas dan reliabilitasnya.
Kemudian pada saat persiapan penelitian, yang tidak kalah penting adalah surat izin. Nah, terutama ini yang terkait dengan instansi-instansi yang akan digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian. Sebagai contoh, misalnya mau meneliti ke sekolah. Di sekolahan, meskipun responden itu tidak ada dalam ikatan hubungan keluarga dengan pihak sekolah, tapi pada saat penelitian di sekolah, maka itu menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Oleh karenanya, peneliti harus mendapatkan persetujuan dari pihak sekolah. Dalam hal ini biasanya diwakili oleh kepala sekolah. Kemudian kalau mau penelitian di daerah perdesaan ya harus izin kepada lurah. Kalau mau penelitian di bawah wilayah kesehatan puskesmas harus mendapatkan izin dari puskesmas yang ada di atasnya. Misalnya mau meneliti di daerah ngalian, ada puskesmas ngalian di situ, ya harus ditembusi. Kemudian kalau mau penelitian di instansi perkantoran, ya, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya, harus itu mendapatkan perizinan dari atasan tertinggi. Nah, biasanya itu dilakukan dengan proses surat menyurat. Mahasiswa yang minta surat dari fakultas lewat administrasi atau lewat TU, menyertakan proposalnya. Kemudian setelah itu proposal beserta suratnya diajukan kepada instansi terkait, sehingga penelitian nanti di ACC atau tidak. Kalau tidak di ACC, sesegera mungkin cari lokasi yang mungkin bisa menerima, karena antar instansi itu berbeda-beda. Meskipun misalnya satu sama-sama rumah sakitnya, rumah sakit A mengizinkan, rumah sakit B tidak mengizinkan. Nah, itu hal yang biasa karena masing-masing pimpinan rumah sakit memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Tetapi pada prinsipnya seharusnya penelitian di dalam instansi yang dimiliki oleh negara itu diperbolehkan. Nah, yang agak sulit itu biasanya instansi yang dimiliki oleh swasta, karena tidak ada kewajiban untuk bagi sisi swasta itu untuk memfasilitasi penyelenggaraan penelitian mahasiswa. Kalau untuk instansi yang dimiliki oleh pemerintah umumnya diperbolehkan. Nah, kemudian yang ada di laboratorium, penelitian yang ada di laboratorium misalnya mengidentifikasi kandungan zat gizi produk pangan atau mengembangkan produk pangan baru. Nah, di sini perlu perizinan dari kepala laboratorium. Jadi memberikan surat permohonan izin kepada kepala laboratorium beserta proposalnya. Kemudian kepala laboratorium akan mengizinkan atau tidak mengizinkan. Nah, pelaksanaan penelitian di laboratorium itu untuk ruang dan fasilitas peralatan yang ada di UIN, terutama di Prodi Gizi, itu tidak dibebankan biaya. Yang menjadi beban biaya adalah pada saat teman-teman menggunakan reagen atau pereaksi, di mana itu adalah barang habis pakai yang harus disediakan oleh mahasiswa masing-masing sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, setelah mendapatkan perizinan, ya, maka perlu dilakukan penjajakan lokasi. Apakah lokasi yang akan digunakan untuk penelitian itu memang benar-benar layak atau tidak. Meskipun sudah mendapatkan izin, tetapi misalnya pada saat survei lokasi atau penjajakan lokasi atau melakukan studi pendahuluan, di situ tidak didapatkan kenyamanan atau sulit untuk dilakukan penelitian, ya maka bisa dibatalkan. Tidak selalu yang sudah mendapat izin harus selalu dilakukan di sana, tergantung nanti teman-teman penjajakan di lokasinya seperti apa. Ya, makanya sebelum lokasi itu deal untuk digunakan sebagai tempat penelitian, maka harus diperhatikan benar-benar tingkat kenyamanan bagi peneliti untuk melaksanakannya. Kemudian setelah penjajakan lokasi, ya tentunya kemarin ada sampling frame, ya bagaimana nanti memetakan sampel.
Misalnya teman-teman penelitian di desa, desa itu populasinya seperti apa, kemudian kalau populasinya seperti itu, misalnya ada 4 dusun, ya di dalam desa ada 4 dusun, kemudian di dalam dusun itu ada beberapa RW, bagaimana ini frame samplingnya, ya, kerangka sampelnya seperti apa, baru menetapkan sampel. Di situ baru nanti setelah sampel ditetapkan dan didapatkan data masing-masing untuk dikunjungi atau untuk dikumpulkan, kemudian data baru bisa dikumpulkan karena basisnya adalah sampling. Nah, ini hal-hal yang perlu dipersiapkan selama akan melaksanakan penelitian. Yang perlu dikejar dari sekarang adalah proposal, karena semakin cepat mahasiswa menyusun proposal, akan semakin cepat melaksanakan penelitian dan akan semakin cepat lulusnya. Nah, saat ini teman-teman memang belum dibagi dosen pembimbing. Sepertinya nanti di akhir semester 6 akan ada pengajuan judul, kemudian mahasiswa yang bersangkutan ditempatkan sesuai dengan kepakaran dosen masing-masing. Nah, ini nanti boleh juga mahasiswa memberikan alternatif pilihan, tetapi prodi akan melakukan seleksi. Nah, ini yang perlu dipersiapkan di dalam proposal. Teman-teman kemarin sudah saya minta untuk menyusun proposal mulai dari pendahuluan sampai ke metodologi. Nah, ini saya minta tolong yang proposal kemarin diperbaiki, karena secara garis besar saya masih melihat latar belakangnya itu kurang kuat. Yang pertama, ya, belum disajikan masalah-masalah yang besar di awal-awal paragraf. Jadi harusnya nanti setelah slide ini akan saya tampilkan coba contoh artikel saya. Jadi di latar belakang itu perlu ada perbaikan. Yang pertama adalah mengenai awal paragraf itu perlu adanya, paragraf awal itu perlu adanya penampilan terhadap masalah yang diteliti. Misalnya meneliti tentang stunting, hubungan antara stunting dan kecerdasan. Maka yang dibahas adalah stunting. Stunting itu berarti di paragraf awal itu berisi mengenai masalah stunting saat ini itu trennya seperti apa, ya, prevalensinya di tingkat dunia, ya, menurut WHO, UNICEF, kemudian skala nasional menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas, kemudian kalau di regional ada enggak survei-survei terkait stunting di daerah. Kalau misalnya ada, tampilkan itu semua, sehingga paragraf awal itu merupakan paragraf di mana teman-teman itu menyajikan intinya menyajikan kepentingan kenapa masalah ini sampai diteliti, yang menyajikan bahwa masalah ini memang benar-benar masih merupakan masalah yang prioritas sehingga perlu untuk dilakukan penelitian. Nah, setelah itu perlu definisi mengenai stunting di paragraf selanjutnya, kemudian perlu definisi dampaknya seperti apa kalau tidak ditanggulangi, kemudian sebab-sebabnya apa, faktor resiko apa di paragraf selanjutnya, kemudian baru ya posisi penelitian yang ada saat ini itu seperti apa. Jadi uraikan yang sudah diteliti itu terkait dengan apa. Misalnya yang sudah diteliti saat ini itu adalah stunting dengan kecerdasan, tetapi di daerah sana, di daerah sini, sedangkan di daerah yang kita mau teliti ini belum. Maka di situ tawarkan, sehingga di situ ada analisis kesenjangan. Jadi fakta yang ada saat ini seperti apa, kemudian apa yang kita tawarkan untuk untuk menutupi kekurangan dari fakta itu. Nah, itu disebut sebagai gap analysis. Jadi analisis kesenjangan, ya, saat ini kondisinya masih seperti ini, belum banyak dilakukan, di sini dilakukan tapi hasilnya masih kontradiksi. Nah, itu baru kita tawarkan penelitian kita. Ya, kemudian rumusan masalah kebanyakan masih sudah lumayan baik di dalam menyusunnya, tetapi ada beberapa kalimat-kalimat yang kurang efektif. Jadi kenapa
banyak sekali yang kurang efektif karena kurang kurang share dengan temannya. Jadi suruh atau diminta temannya untuk membaca proposalnya, kira-kira nyaman apa enggak dibaca. Kalau enggak, nanti disederhanakan lagi. Kemudian tujuan itu merujuk pada rumusan masalah ya, kemudian manfaat penelitian dan hipotesis. Nah, hipotesis kemarin saya minta untuk dimasukkan ke bab 2 setelah kerangka konsep ya, setelah kerangka konseptual. Ada juga yang ditaruh di bab 1, tapi kemarin sudah saya minta untuk menaruh di bab 2 setelah kerangka konseptual. Nah, ini kesalahan banyak juga di tinjauan pustaka. Jadi banyak mahasiswa yang menggunakan pustaka yang sudah lama. Itu nggak boleh. Ya idealnya 10 tahun terakhir. Ya 2010 sampai 2020. Kalaupun sulit ya cari yang 2005 ke atas. Tapi saya minta mayoritas 2010 ke atas. Kenapa teman-teman banyak yang mengambil pustaka di tahun yang tua? Saya rasa itu misalnya tahun 2000, 2001 itu karena teman-teman mengambil dari skripsi orang lain. Jadi ada tinjauan pustaka di dalam skripsi itu, kemudian teman-teman tidak ingin terlalu repot ya, jadi semuanya itu di copy kemudian dipaste. Itu dibuktikan dengan cek plagiat dari Turnitin itu yang tinggi ya, ada sampai 80-90%, padahal ini hanya proposal, belum skripsi. Proposal itu idealnya tingkat kemiripan dengan referensi itu maksimal 25%. Jadi banyak yang masih 60, 70%, 90%. Nah, maka perlu diparafrase itu. Jadi boleh mengambil pustaka, tetapi jangan dari tinjauan pustakanya, tapi dari hasil penelitiannya. Jadi misalnya Hardiansyah tahun 2013 meneliti mengenai efek suplementasi multivitamin terhadap anemia. Maka yang diambil dari Hardiansyah adalah bagaimana sih hasil suplementasi itu, bukan di tinjauan pustaka saya. Misalnya saya di tinjauan pustaka mengutip pendapatnya Sunita Al-Matsir tahun 2010 tentang metabolisme besi. Nggak boleh teman-teman mengambil metabolisme besi di dalam skripsi saya, kemudian yang dituliskan adalah Sunita Al-Matsirnya. Lah saya ada di mana gitu. Jadi bolehnya itu Al-Matsir 2010 dalam Hardiansyah 2013. Nah, itu pun kalau kebanyakan jelek ya. Sebaiknya teman-teman akses pustaka langsung. Dari saya dapat daftar pustaka, kemudian ditelaah ya. Dicari ya Al-Matsir tahun 2010 mengenai metabolisme besi. Nah, di situ baru ditulis dengan parafrase. Jadi jangan asal enak comot dari skripsi orang, kemudian kalian blok, kalian copy, kemudian kalian pastekan. Nanti tinggi sekali kemiripan atau tingkat plagiasinya. Itu yang harus dihindari oleh mahasiswa. Karena kita di sini bukan menulis hal yang ilmu yang ideal, tetapi menulis dengan ilmu yang dengan tata cara yang benar. Caranya yang benar dulu. Itu yang harus dipahami oleh mahasiswa. Nah, kemudian kerangka pemikiran. Di kerangka pemikiran itu semua variabel itu harus dimunculkan jika itu terkait dengan variabel penelitiannya. Jadi itu merupakan keterkaitan antar faktor yang satu dengan faktor yang lain, dan itu perlu disampaikan ya. Saya matikan datanya dulu. Dan itu perlu ditampilkan di dalam kerangka pemikiran. Kemudian nanti di kerangka konsep baru variabel yang akan kita teliti saja. Di kerangka pemikiran itu artinya atau kerangka teoritis ya. Kerangka teoritis itu keterkaitan antar teori itu dimunculkan semua, itu lebih bagus. Nanti kemudian dibuat narasi ya, atau dibuat penjelasan mengenai kerangka teoritis itu. Kemudian dilanjut dengan kerangka konseptual. Nah, setelah itu ada kerangka konseptual hubungan antar variabel, kemudian dituliskan hipotesis. Nah,
Lanjut di metode itu nanti mulai dari desain ya, waktu dan tempat ya dituliskan, kemudian populasi dan sampelnya seperti apa. Ini kalau penelitiannya di masyarakat ya, populasi dan sampel, kemudian jenis jenis dan cara pengambilan data ya. Jadi datanya apa saja, kemudian cara pengambilannya seperti apa. Misalnya data yang diambil adalah konsumsi pangan, dengan cara apa, instrumennya bagaimana, cara validasinya bagaimana. Nah, itu dimunculkan di metode. Kemudian setelah jenis dan cara pengambilan data, baru dilanjut ke analisis data, manajemen dan analisis data juga boleh. Nah, di situ nanti bagaimana setelah dapat data, tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu di metode. Kemudian tidak ada hasil pembahasan karena ini proposal ya, kemudian ditutup dengan daftar pustaka. Nah, lampiran ya, di lampiran itu kuesioner itu disertakan ya, ada jadwal atau catboard guideline kita atau biaya kalau memang mau diajukan ke hibah kompetitif. Kemudian yang perlu semuanya adalah kuesioner ya. Kuesioner itu perlu dimasukkan di dalam lampiran proposal. Nah, tadi yang ada di proposal, kemudian sekarang kuesioner. Kuesioner ini perlu dirancang secara sistematis agar tujuan terjawab ya. Kuesioner yang dikembangkan ya dirancang secara sistematis. Kemudian data yang dikumpulkan jangan berlebihan. Yang seperlunya saja, jangan terlalu banyak. Karena semakin sedikit biasanya itu semakin efisien. Orang itu tidak akan jenuh, tetapi ya sedikitnya itu seminimal data yang akan kita olah itu harus ada. Ya, kalau terlalu banyak nanti responden jenuh, malah menanti mengisinya asal-asalan ya, tidak representatif sesuai dengan yang dialami oleh responden nanti. Nah, ini boleh menggunakan kuesioner yang sudah terstandar atau merancang kuesioner sendiri. Ini opsi bagi mahasiswa. Jadi boleh menggunakan kuesioner yang telah dikembangkan sebelumnya. Misalnya ada mahasiswa A meneliti mengenai pengetahuan gizi. Kemudian dia mengacu kepada Hardiansyah 2015. Hardiansyah 2015 telah melaksanakan skripsi misalnya dengan menggunakan kuesioner untuk menilai pengetahuan gizi. Boleh mahasiswa A tadi merujuk kepada kuesioner yang telah dikembangkan oleh Hardiansyah dengan menghargainya lewat sitasi ya. Jadi ditulis di dalam proposalnya kuesioner ini merupakan hasil modifikasi, misalnya modifikasi dari kuesioner Hardiansyah tahun 2015, atau kuesioner ini telah dikembangkan oleh Hardiansyah 2015 dan telah dilakukan uji validitas serta reliabilitas. Nah, itu boleh untuk mahasiswa ya. Kalau mau menyusun instrumen sendiri, menyusun kuesioner sendiri juga boleh ya. Tetapi kalau menyusun sendiri ya, harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pun misalnya mengambil dari pustaka orang ya, kalau masih memungkinkan diuji validitas dan reliabilitasnya, itu juga lebih baik karena mungkin saja responden yang diuji pada saat penelitian sebelumnya itu berbeda dengan penelitian kita. Kemudian perlu adanya tryout ya, coba-coba setelah kuesioner dikembangkan, dicoba lihat ya apakah kuesioner yang telah dikembangkan itu sudah bisa dipahami apa tidak ya. Jadi harus setelah kuesioner jadi harus dicobakan dulu ya, kepada responden kepada orang yang karakteristiknya itu mirip atau sama dengan karakteristik responden. Nah, ini yang perlu disiapkan pada perizinan ya adalah yang pertama surat izin tadi, kemudian jangan lupakan ethical clearance. Nah, ethical clearance ini merupakan persetujuan etik untuk melaksanakan penelitian. Jadi sebelum
kalau penelitiannya ini terkait dengan misalnya pengambilan darah atau perlakuan yang dianggap memberikan kesakitan kepada responden, maka perlu dilakukan eh, permohonan ke komisi etik sehingga mendapatkan persetujuan etik atau ethical clearance. Nah, kemarin seperti maksud saya itu mau mengambil darah untuk dideteksi hemoglobinnya. Nah, saya sarankan untuk mengurus ethical clearance dan beliau mendaftarkannya ke komisi etik di UNES ya. Di UNES kemudian tidak lama kok ya, ada hanya sekitar 1 bulan itu dapat izin etik dengan biaya sekitar 100.000. Nah, itu termasuk murah kalau zaman dulu saya sampai 500.000 dan berbulan-bulan. Nah, sekarang fasilitas itu lebih mudah tersedia. Kemudian yang ketiga adalah informed consent. Ini yang wajib ya, atau persetujuan untuk mengikuti penelitian atau persetujuan untuk melakukan atau menjadi responden yang dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan, dan itu ditandatangani oleh responden. Nah, meskipun nanti responden sudah punya itu, kalau di pertengahan jalan tiba-tiba dia ingin keluar, itu boleh. Ya, jadi peneliti nggak boleh melarang sedikit pun kepada responden untuk tetap, misalnya kamu sudah menandatangani ini nggak boleh keluar, nanti saya ancam gini-gini, itu nggak boleh ya. Jadi harus diizinkan kalau memang dia tidak nyaman dan dia tidak ingin mengikuti penelitian. Kemudian adanya variasi di lapang ya terkait dengan perizinan, ya perizinan kepada dinas kesehatan, kepada dinas pendidikan atau kantor-kantor yang lain ya. Ya, ini tergantung nanti penelitiannya di mana ya. Kalau di desa ya minimal kepada lurah dan kepada bidan desa. Kalau tidak ada bidan desa ya kepada puskesmas yang menaungi. Kalau mau penelitian terkait dengan kesehatan di wilayah puskesmas ya, maksudnya wilayah di bawah komando puskesmas, supaya apa, supaya tidak tumpang tindih dengan program-program yang telah dikeluarkan oleh puskesmas ya. Nah, masing-masing instansi memiliki keunikan yang berbeda-beda sehingga perizinan ini sangat tergantung kepada individu. Nah, makanya nanti harus punya plan B. Kalau misalnya di di sekolah ini nggak bisa diizinkan, kira-kira di kelas atau di sekolah mana yang mengizinkan dengan karakteristik yang hampir sama. Nah, kemudian sampling frame ini saya rasa sudah banyak didiskusikan ya. Bagaimana merancang kerangka sampel ya. Pilih apakah probability pemilihan sampelnya berpeluang atau non probability ya. Sebaiknya kalau memang mampu dilakukan simple random sampling ya, penelitian di masyarakat ya coba lakukan dengan simple random sampling, karena nanti kekuatan generalisasinya bagus. Jadi ekstrapolasi atau pengembangan dari nilai statistika menjadi nilai parameter itu tingkat dipercayanya tinggi ya, generalisasinya baik. Kemudian jangan lupa key person ya, atau orang-orang yang menjadi kunci. Misalnya di sekolah ada guru yang yang di bagian ke siswa atau lebih dekat ke siswa, ini bisa menjadi orang-orang kunci atau kepala sekolahnya. Kalau di dinas kesehatan atau di puskesmas ya menjadi kunci biasanya ahli gizi yang ada di puskesmas yang keilmuannya hampir sama dengan keilmuan mahasiswa gizi ya. Kalau di rumah sakit mungkin ahli gizi ruangannya, atau intinya kita butuh orang yang kita bisa sering jadikan rujukan untuk bertanya, rujukan untuk curhat ya, rujukan untuk membedah informasi yang kira-kira sulit kalau didapatkan dari orang lain.
Nah, ini perlu ya, perlu supaya penelitiannya nanti lancar. Kalau memang perlu memberikan fee kepada orang tersebut, misalnya untuk membalas jasa harian beliau dan teman-teman mampu, ya itu nggak apa-apa ya. Misalnya merepotkan, kemudian diberi uang bensin, itu nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Ya, karena kita menyita waktu orang ya, dan orang itu juga pada saat waktunya kita sita terkadang ada rasa ingin mendapatkan feedback. Feedback itu kalau ya minimal mendapatkan sikap yang baik dari kita, tetapi kalaupun ada rezeki lebih misalnya ingin berbagi dan orang tersebut bersedia, ya itu lebih baik ya. Ini bukan suap ya, tetapi adalah memberikan insentif kepada seseorang. Formal informal leaders ya, jadi tergantung nanti yang berpengaruh di instansi itu apa. Misalnya di desa, daripada kepala desa, ternyata orang-orang yang ada di sana itu lebih lebih care atau lebih menghormati tokoh agama misalnya, ya maka yang menjadi key person sebaiknya tokoh agama, bukan pemimpin administratifnya ya. Karena di situ kita melihat ya, dari diantara leaders yang formal atau informal itu kira-kira yang lebih disegani yang mana, itu yang harus kita dekati. Nah, kemudian pada saat pengumpulan data, ya, jangan lupa perkenalkan diri teman-teman ya. Dari mana ya, instansinya apa, namanya siapa, instansinya apa, tujuan penelitian di situ apa ya. Nanti kira-kira dari penelitian itu apa yang didapatkan oleh mahasiswa dan apa yang didapatkan oleh responden, itu harus clear di awal ya. Harus tahu, mereka harus tahu dengan jelas apa yang akan kita lakukan ya, data kita ya, data kita, kemudian data mereka, nanti tindak lanjutnya seperti apa, itu mereka berhak tahu. Kemudian tampil santun ya dalam berbicara maupun dalam berpakaian. Kalau mahasiswi UIN ya, mahasiswa UIN, alhamdulillah saya lihat pakaiannya ini sangat sopan ya. Jadi ini dipertahankan ya. Kalau misalnya cowok ya yang keluar, kalau bisa bajunya tidak menyepelekan, misalnya pakai celana kolor, kaos oblong, itu nggak boleh ya. Yang rapi, mengambil datanya yang rapi. Kemudian dalam berbicara juga sopan ya, baik itu kepada anak, kepada remaja, dewasa ataupun orang tua ya. Kemudian perlu jawaban jujur, sampaikan kepada responden bahwa penelitian yang dilakukan itu hanya melihat apa yang ada saja, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, sehingga mereka mengisi apa adanya. Kalau tidak sering diingatkan seperti itu, nanti akan adanya modifikasi-modifikasi yang dilakukan oleh responden, dan itu tidak baik untuk penelitian, akan terjadi bias interpretasi ya. Nah, kemudian kalau bisa fleksibel ya, kalau tidak fleksibel ya usahakan cara berbicaranya itu ramah ya, dan suasana dibuat santai atau kondusif ya. Kalau fleksibel ya misalnya sambil ngobrol, sambil bercanda, itu tergantung kecakapan dari peneliti. Kalau penelitinya nggak bisa bercanda ya jangan dipaksakan mengambil data dengan cara bercanda ya. Ya nanti dia justru malah depresi, mau bikin candaan tetapi nggak lucu, kemudian berkeringat ya, menjadi nggak konsen malah. Tergantung kecakapan peneliti ya, terutama dalam menggali info ya, atau menggali informasi. Nah, biasanya orang-orang yang sudah aktif ya, yang menjadi aktivis di tingkat mahasiswa, itu umumnya pada saat melakukan penelitian yang berkaitan dengan masyarakat itu renyah ya, bisa bisa mudah untuk berbaur, mudah untuk mendapatkan data. Nah, makanya orang-orang yang tidak memiliki
jiwa seperti itu biasanya lebih suka di laboratorium, ya. Ya bukan berarti di laboratorium itu orangnya diam-diam, bukan. Maksudnya di laboratorium itu memang butuh ketelitian dan kekuatan untuk menyendiri, ya. Kalau tidak punya kekuatan itu, ya nanti dia jenuh, ya. Jadi orangnya harus penasaran dan asik dalam melakukan eksperimen. Ya, kalau di masyarakat ya humble, ya harus humble, ya minimal santun. Kalau nggak bisa humble ya harus santun, ya. Kemudian usahakan untuk selalu mencatat apa yang akan diteliti. Nah, yang akan diteliti itu detail-detail kecilnya dicatat, ya. Nah, pengumpulan data bisa tatap muka, ya, berkunjung dengan protokol kesehatan tentunya. Kalau pada saat era COVID bisa juga menggunakan email, menggunakan telepon, atau sekarang banyak yang menggunakan Google Form. Tetapi kalau bisa, ya saya sarankan selalu untuk face to face, ya. Kalau pada saat era pandemi, ya gunakan protokol kesehatan dengan baik, ya. Jaga jarak, menggunakan masker, dan sering cuci tangan atau menggunakan sanitizer. Kenapa saya sarankan untuk face to face atau ketemu responden langsung? Itu adalah pengalaman yang berharga, ya. Bagaimana nanti teman-teman pada saat menyampaikan di sidang atau munakosa skripsinya, teman-teman mampu berargumentasi dengan kuat karena real keadaan responden, ya real variabel yang kita teliti itu kita tahu benar-benar, ya. Kita tahu benar-benar bahwa yang di sana itu seperti itu. Kita bisa cerita dengan PD gitu, kalau kita face to face. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan data, ya nanti pada saat mau penelitian, proposal yang sudah disusun harus diseminarkan dalam ujian kompre. Nah, maka perlu disiapkan makalah, kemudian bahan-bahan untuk presentasi, ya. Presentasi tidak boleh terlalu lama, ya dibatasi 10 sampai 20 menit. Jadi poin-poin kuncinya saja yang perlu disampaikan, kemudian sesederhana mungkin dan dapat dilihat semua orang. Jadi visualisasi PowerPoint itu usahakan yang simple tetapi mudah dipahami, ya. Simple dan mudah dipahami. Jadi sederhana saja. Jangan banyak kalimat, ya, jangan menulis paragraf di PowerPoint. Jadi poin-poin kunci. Nah, yang menjelaskan adalah mahasiswanya, ya. Jadi misalnya tentang stunting, ya. Stunting, definisi stunting adalah singkat. Kemudian mahasiswa yang cerita, ya, prevalensi stunting. Jangan bercerita seperti membuat paragraf di PowerPoint, itu nggak bagus. Nah, sekarang banyak sekali mahasiswa yang menggunakan tema-tema yang bagus, ya, tetapi tema kadang-kadang menjebak, ya. Misalnya penelitiannya tentang kesehatan, temanya tentang di situ, di PowerPoint itu ada suntikan, ada palang merah, di mana itu sebenarnya tidak terkait dengan penelitiannya, itu juga kurang bagus. Jadi sebaiknya kalau tidak benar-benar relevan, ya cari yang bersifat netral template-nya itu. Nah, ini ya pada saat presentasi nggak boleh membaca makalah, ya, tabel. Jadi kita harus memahami dengan baik sehingga kita tidak membaca. Kemudian tabelnya sederhana, kemudian bicaranya singkat, jelas, ya, tenang, tidak basa-basi. Kemudian perhatikan waktu. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan untuk perkuliahan ke-12 ini, ya. Coba saya lihatkan proposal, ya. Ini bukan proposal tetapi ini, ya, artikel saya mau lihatkan pendahuluan. Jadi di sini di awal ini saya cerita mengenai besaran masalah gizi. Penelitian saya tentang anemia, efek suplementasi terhadap anemia. Nah, di sini, ya, besaran masalah, ya, masalah
anemia itu dari WHO, kemudian dari Kementerian Kesehatan. Kemudian saya lanjutkan ya, pada remaja itu, kalau ini kan prevalensi secara umum karena penelitian saya pada remaja ya, prevalensi pada remaja seperti apa spesifiknya. Kemudian saya lanjutkan dengan definisi anemia dan dilanjut dengan dampak dari anemia seperti apa. Nah, setelah dampak, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan anemia ya. Setelah faktor penyebab anemia, kemudian yang saat ini ada itu perbaikan anemia seperti apa, ya program-programnya seperti apa, kemudian bagaimana hasil penelitian sebelumnya pada saat pemberian suplementasi, ada yang positif, ada yang negatif, itu memberikan hasil yang kontradiksi. Ini yang saya sebut sebagai gap analysis. Nah, setelah itu baru saya tawarkan di sini penelitian ini akan mencoba di titik ini. Nah, sehingga penelitian ini memang benar-benar dilakukan untuk mengisi kekosongan dari kesenjangan tadi. Gitu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.